Oke, hai, selamat malam semuanya. Selamat datang di ruang tamu pada malam hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman? Dan kali ini kita bertemu lagi di acara ruang tamu seperti biasa. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu kehormatan adalah guru saya nih kalau saya bisa bilang ya. Beliau adalah orang yang banyak memberikan ilmu, jadi teman sharing, dan menurut saya luar biasa lah perannya beliau dalam hidup saya. Nah, beliau adalah seorang direktur utama, direktur marketing, direktur marketing dari PT Bernardi Utama. Nah, apa sih PT Bernardi ini? Nah, seperti judul malam hari ini, judulnya adalah Awas, ada air panas. Nah, pastinya kita ngomongin tentang sesuatu yang berhubungan dengan panas-panasan dan air, teman-teman. Jadi apakah dia tukang apa dia? Nah, oke, kita invite dulu ya. Oke, sebentar. Sudah join orangnya, always on time. Oke, sebentar. Ini dia. Hai. Halo, kok? Halo, bentar. Oke, Yes. nah, nice. Halo. Gua kira kenapa jadi kurus ya tadi. Oke. Ternyata ada keajaiban gitu kan. Nah, Mendadak kurus iya, gitu. betul. Tadi gua agak berpikir kok jadi kurus tiba-tiba ya? Apa ada yang salah atau gimana? Gitu. Apa kabar? Apa kabar kok? Baik, luar biasa. Selalu luar biasa. Selalu luar biasa ya. Lagi di mana? Lagi di Lembang ya katanya ya? Kebetulan kita lagi ada rapat kerja di Lembang. Ya, Mhm. untuk mempersiapkan tahun depan lah ya. I see. Oke. Nih sibuk Lagi banget sih ya. kayaknya. Ya, namanya akhir tahun, kita persiapan tahun depan. Oke. Di mana kita lihat kondisi juga sudah mulai membaik. Ya, jadi Mhm. kita harus bisa lebih siap ke depan ya kan. Kalau Oh, oke. bilang tahun ini luar biasa lah buat semua kan. Nah, tahun depan kita Ya, harus mempersiapkan untuk keadaan yang lebih luar biasa, tapi bersiap untuk ya. kembali ke normal yang baik gitu kan. Betul. Oke, sambil nunggu teman-teman pada join ini sambil berjalan kok. Boleh Siap, jelaskan siap. nggak? Aku panggilnya biasa lah, panggilnya Ko aja ya. Ko Ya, Diki, mainkan. sejarah lagi apa sih? Awal karir tuh apa sih kok bisa sekarang tiba-tiba di Bernadi ini? Gitu. Awal karir di Bernadi apa awal di, karir di, di di Bernadi? Bernadi di Bernadi kok bisa ketemu Bernadi terus tiba-tiba apa namanya berapa lama kerja di Bernadi. Kalau di Bernadi, saya baru sih, belum terlalu lama, baru sekitar 8 tahun. Oke. Itu memang bisa dibilang dibanding pengalaman yang terdahulu sangat berbeda. Ya, Ini kan di material bangunan ya. ya. Kalau sebelumnya saya lebih banyak di lubrikan, jadi yang licin-licin gitu kan. Oke. Jadi yang licin-licin, lari sekarang ke yang anget-anget kan gitu. Ya. Jadi dari yang pegang licin sekarang jadi pemberi kehangatan. Oke. Sedap berarti Cair. bukan air panas ya tapi air hangat ya. Air hangat, Oh panas. Kalau panas nggak bisa mandi, melepuh, iya, bos. benar. Tapi kalau air hangat nggak bagus buat gimmick. Oke, Ya. oke. Nah, sebenarnya oke, perkenalan diri untuk Kodiki udah jelas. Dan nah, pertanyaannya si Bernadi Utama ini main apa kok? Oke, kalau Bernadi ini, kalau bisa dibilang dia adalah pelopornya water heater di Indonesia. I see. Jadi Berarti udah memang berapa kita lama dia? fokus, ya Bernadi ini berdiri di tahun 82. Oke, wow. Dari tahun 82, itu sudah fokus jadi distributor pembaca tulang soal. Oke. Jadi memang kita fokus di waktu itu brandnya Solar dari Hmm, Australia barangnya. Kita mulai fokus oke. dari tahun 82. Dan ini benar-benar yang pertama, jadi pendiri kita itu punya visi kalau bumi ini harus diselamatkan. Walaupun mungkin tahun 82 isu kepedulian terhadap lingkungan itu belum seksi lah ya. Tapi Ya, dia punya betul, visi betul. ini barang
ya, ini produk yang berbau apa, renewable energy itu kedepannya akan menjadi seksi, akan jadi pasti istilahnya kebutuhan gaya-gaya hidup jadi tren gitu. Ya. Jadi memang dari tahun 82 kita masuk dengan solar heart, terus dari di sekitar tahun 87 itu ada kompetitor lokal tumbuh ya. Nah, di tahun 89 kita menyiapkan house brand kita Handal. Karena kalau kita 89. ngomong barang Australia 89. Jadi brand Handal sendiri sudah ada di Indonesia dari tahun 89. Oke. Kalau kita mau full import dibandingin sama yang lokal kan ya gimana ya istilahnya Bambang Pamungkas lu mau adu sama Ronaldo gitu kan. Iya, Ya. betul. Akhirnya kita betul. siapin yang semi import ya kan. Iya, Kalau oke. bola siapa tuh yang di Bali Christian sekarang? Gonzalez lah. Ya oke lah Gonzales dah. Ya, nggak? Ya, naturalisasi ya. Naturalisasi. Ya, ya. naturalisasi ya. Siap. Jadi memang produknya Handal ini sebagian masih dari Australia. Oke. Desainnya masih dari Solar Heart. Ya. Oke. Isinya masih dari mereka, cuman sekitar 40% materialnya sudah kita localize. Oke. Supaya bisa harganya lebih bersaing dengan yang lokal. Itu di tahun akhir tahun 80-an, awal 90-an ya. Apakah tahun 90-an Handal itu sudah bermain di solar water heater juga atau berbeda segmennya? Sudah. Justru pertama kali ini kita memang fokus di solar water heater. Oh, I see. Oke. Dan cuman makin ke sini, terutama kita melihat pertumbuhan apartemen ya. Apartemen, rumah-rumah menengah gitu kan. Ya. Semakin tumbuh, kita harus menyiapkan solusi tambahan. Ya. Alternatif solusi supaya kenikmatan mandi ini bisa dibagi rata sama semua orang. Jadi jangan cuma kaum the have kan dong. Masa Ya. lu mau mandi harus kaya dulu gitu ya enggak juga kan. Betul. Nggak punya di rumah, nggak punya air panas, harus pergi dulu keluar 300.000 kan ya nggak juga gitu kan. Ya. Emang pertanyaannya kalau dulu zaman dulu solar water heater berapa duit kok? Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Banyak yang nggak tahu, even saya aja nggak tahu gitu. Solar water heater tuh berapa? Sedangkan dibanding dengan water heater biasa tuh berapa? Memang apakah jauh banget sampai Kodiki bilang bahwa yang bisa mandi pakai water heater hanya orang the have? Gitu. Kita ngomong dulu atau sekarang? Kalau ngomong dulu aja ya. Ya. Ya, kita ngomong dulu. Kita ngomong dulu orang tua saya pribadi ya, itu beli solar heart waktu saya SMP. Oke. Itu tahun umur dong. Ketahuan mudanya dong ya. Iya gitu ya. Oke. Oke, jadi waktu itu beli sekitar 5-6 juta. Waktu itu ya. Dan ini waktu itu ya untuk produk yang sama kurang lebih kelas yang itu saat ini sekitar 60 juta. Wow. Oke. 10 kali lipat. Sudah 10 kali lipat dibanding itu. Ya. Dan ya sedikit sharing ya. Saya pernah ketemu di pameran. Ini kejadiannya lucu gitu kan. Jadi ada orang mau beli lagi lihat pameran gitu. Dia marah-marah. Ini apa-apaan nih, penipuan nih. Saya dulu beli cuma 8 juta. Ini apaan harganya kayak gini, penipuan. Salesnya itu udah mengkeret tau nggak? Keringat dingin tuh keluar atas gede-gede. Iya. Saya cuma samperin, bos, sorry. Dulu waktu beli, teh botol harganya berapa duit? Bener. Ketawa dia langsung. Dia ketawa, dia ketawa. Oh iya, kita duduk bos. Ini kejadian nyata. Ya. Itu kejadiannya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Gitu. I see. Oke. Jadi memang kalau dilihat nilai tukar rupiah kan memang makin mengecil kan. Betul. Nah, anyway, kenapa akhirnya Handal memutuskan untuk bikin brand yang tidak menggunakan solar panel atau tenaga surya? Apakah memang jauh banget ranging harganya? Lumayan jauh. Boleh dikasih info kalau untuk Handal itu berapa? Karena kan kita hari ini temanya lebih banyak ngebahas Handal nih. Handal memang berapa sih? Ya. Kalau dari yang elektrik itu sekitar di marketplace itu sekitar 2-an ya. Oke. 2 juta something lah. Oke, 10%-nya dari si solar panel ya? Ringan ya. Iya. Jauh sekali. Sedangkan Handal yang solar water heater
Yang termurah itu sekitar 18 juta. Iya, iya. Yang levelnya paling kecil, yang paling rendahnya gitu. Starting. Jadi memang selisihnya cukup jauh. Tapi selain masalah harga, yang kita lihat juga adalah pertumbuhan bentuk properti. Ya, Kalau dulu kan rata-rata rumah, sekarang kan betul. mulai vertikal kan. Betul. Ketika vertikal nggak ada atapnya. Betul. Ya, kalau solar water kita kan besar tuh. Betul. Mau naruhnya di mana kalau di apartemen? Betul. Akhirnya kita memang membaca itu pertumbuhan properti di apartemen tinggi, ya kita menyiapkan solusi gitu. Ya. Oke. Nah, berikutnya kok. Ini ngomongin soal tadi elektrik, solar apa tenaga surya gitu ya. Tapi balik lagi ke si air panasnya. Sebenarnya manfaat dari si air panas itu apa sih? Mungkin kalau boleh di-share, kenapa sih orang mesti repot-repot beli handal, beli solar? Padahal maksudnya air mandi pakai air biasa pun juga bedanya apa? Gitu. Yang kita ngalamin sendiri pasti ya. Ini kita kalau ngomong pengalaman pribadi. Betul. Kalau kita jalan capek, ya, kita capek keliling kerja seharian, gitu kan, terus pulang cuma di air hangat, itu berasa kayak dipijit, Oke. gitu kan, nikmatnya luar biasa gitu kan, ya, pegel-pegel hilang. Kenapa? Karena peredaran darah kita tambah lancar. Ya. Ketika kita air hangat, itu kan pembuluh darah membesar tuh. Betul. Pembuluh darah membesar kan otomatis dia ngalirnya lebih gampang. Nah di situ pegel-pegel hilang. Ya. Itu manfaat yang saya rasa utamanya. Dan Ya. kita bilang mandi air panas ini adalah sebenarnya budaya dari zaman dulu, baik di Jepang, Oke. di Eropa, Ya. kayak di Jepang itu kan ada apa sih namanya, nggak ada berani ngomong udah terkenal kan. Ya, budaya mandi air panas itu kan buat kesehatan. Onsen, kalau di Jepang namanya onsen ya. Onsen ya, Ya. oke. Tuh. Terus kalau di komik-komik Asterix Obelix tuh ada tuh kan, Ya. yang mandi air panas dingin tuh. Nah, nama itu juga nggak tahu, mungkin Panji lebih ahli deh kalau mandi air Enggak panas dingin. tahu itu, enggak tahu. Oh enggak ya, enggak tahu juga ya. Tapi di komik itu ada, dan itu memang manfaatnya buat air panas. Melancarkan peredaran darah. Jadi tujuannya air panas dingin adalah ketika dia membuka, panas kan peredaran membuka tuh, kan ngalir kan, pindah ke dingin dulu sebentar, ditutup lagi, trap, masuk panas lagi, buka lagi, tak, gitu kan. Iya. Jadi memang itu buat bisa ngurangin plak jadinya. Oke. Ngurangin plak dari saluran darah itu sendiri. Jadi efeknya kemana-mana kalau namanya udah saluran darah kan, baik ke jantung, ke gula, segala macam penyakit lah itu. Nah, kalau tadi bilang bagus untuk melancarkan peredaran darah, bagus untuk relaksasi. Pertanyaannya suhu berapa yang pas? Apakah handal bisa menyajikan suhu yang pas? Maksudnya apakah di handal suhunya ditentukan berapa derajat Celcius atau mungkin menurut Kodiki sebagai ahli air panas nih, air hangat itu, berapa sih sebetulnya temperatur yang cocok buat orang mandi supaya kriteria tadi bisa masuk? Pada dasarnya kalau menurut penelitian, suhu yang paling nyaman untuk mandi adalah sekitar 2-3 derajat di atas suhu tubuh. 2-3 kali? 2 atau 3 derajat. Jadi kalau suhu tubuh 36, kurang lebih airnya cocoknya itu di sekitar antara 38 sampai 40 derajat Celcius. I see. Kalau di atas itu mateng, ya kan? Iya betul. Iya betul. Suhu yang dihasilkan oleh handal itu sekitar 65 derajat. Wow. 65 derajat. Tapi kan digabungin dengan keran mixer kan, kita atur sendiri ke panas dinginnya karena kenyamanan setiap orang berbeda. Oke. Ya balik kenapa kenyamanan berbeda, karena suhu tubuh kita kan beda-beda. Ya kan Panji orangnya cool gitu kan, berarti kan darahnya lebih dingin. Ya kan? Kalau Diki orangnya hangat. Iya, siap. Ya, jadi memang butuh lebih hangat gitu. Iya, betul. Oke. So make sense ya. Nah, berarti sebenarnya untuk sebuah alat water heater butuh cost nggak terlalu mahal ya. Dan pertanyaannya adalah apakah water heater itu water heater itu harus menggunakan shower atau bisa bak mandi juga kok. Nah, ini kadang beberapa pertanyaan yang di segmen market kami alamin gitu. Karena kan ada beberapa
klien kita pakainya masih bak Hmm. mandi, ada juga yang sudah pakai shower. Oke. Itu gimana kok? Prinsipnya gini, kalau kalau mau ngirit, ya, kalau mau benar-benar ngirit, itu pakai shower. Pertama, jumlah air yang kita gunakan juga jauh lebih sedikit ketika mandi, ya, Ya, karena debit airnya tadi. ya, Terus yang kedua, kalau menggunakan bak mandi, itu kan seluruh permukaan di luasan areanya bak mandi itu terjadi pendinginan kan. Ya. betul. Jadi benar-benar harus diproses secara cepat dan langsung mandi, Oke, jangan lama-lama gitu. oke, Nah, lebih seperti itu. oke. Bisa nggak? Ya Pertanyaan bisa. bisa, cuman sayang aja ya, gitu ya. Saya, karena dan mandi pakai gayung itu jauh lebih banyak loh airnya. Iya, betul, betul. Nah, pertanyaan berikutnya kok. Tadi soal ngomong soal irit pakai shower. Emang sampai seirit apa listrik dengan menggunakan? Karena banyak banget isu yang bilang bahwa jangan pakai water heater loh, listriknya mahal loh, Kayak boros gitu kan. iya, tegangannya tinggi loh. Ntar bisa apa Hmm. namanya bisa konslet, jetret, apa namanya setiap kali mati listriknya. Nah, itu gimana? Itu jawabannya beda-beda, gue jawab satu-satu ya. Yang Boleh. pertama, kita ada rumus termodinamika sebenarnya. Itu kalau mau lihat penjelasan hitungannya dari mana, ada di YouTube-nya Handal Water Heater. Siap. Itu Siap. ada hitungan rumusnya gitu. Ada hitungan rumusnya, itu ilmiah. Itu hitungannya sekali mandi, itu kita cuma butuh, kalau kita rupiahin ya, itu cuma Rp235 aja. Per kali 200 mandi. sudah mandi air panas. Per Per kali. kali mandi. Oke. Per kali mandi. I see. Itu untuk listrik ya. Dengan perhitungan, kita pakai hitungan standar PLN-nya listriknya R1. Oke. Karena kita juga, nah, wattnya juga berapa gitu kan. Ya. Kita R1, karena watt yang digunakan oleh Handal LTRA ini, itu sangat kecil. Hanya 250 watt aja. Oh, oke. Jadi kalau di rumah, kalau boleh tahu di Permata Maja dapat jatahnya tuh berapa watt? 1.300 kok. KWH. 1.300 diambil 250, sisanya masih banyak, menang banyak. Betul. Masih Iya kan? ada 1.050. Iya. Ya, betul. Masih betul. ada 1.050. Gitu. Oke. Jadi dibilang jepret, nggak jepret. Sisanya banyak. Ya kan? Iya, iya, betul. Oke, ini untuk si handal tadi ya, artinya sebenarnya irit banget dan per kali mandi cuma Rp230. 235, 234,7 250 perak deh ya per kali mandi. Ya, Artinya 250 deh, bulan tergantung ya, buat gua kasih dah 250 jualan. deh. Siap, 250 dikali satu keluarga, anggap satu rumah ada 4 orang. Artinya satu keluarga sekali mandi cuma Rp1.000 doang. Oke, 1.000 murah sekali ya. mandi. Berarti 2 kali, kalau anggap 3 Sekali kali mandi mandi. 3.000. Siapa yang sehari sekarang mandi 2 kali? Ya, kan sekarang lagi isunya lagi ada ini nih, lagi isunya ada apa corona, pulang kerja mandi, apa ini dikit ketemu orang dikit betul. mandi, ini dikit mandi. Nah, itu kan kalau pakai water heater jadinya boros. Nah, ternyata dengan handal nggak mahal ya. Nggak seberapa kan? Ya, sekali gitu. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal isu corona, ya, ternyata selama isu corona ini itu timbul suatu demand. Oh, oke. Ya, kita biasa jarang cuci tangan kan ya? Ya, betul. Kita jarang cuci tangan kan? Betul. Sekarang itu demand-nya adalah cuci tangan menggunakan air panas, Iya, betul. air hangat. Betul. Kenapa? Karena kuman-kuman bakteri itu langsung mati. Betul. Ada namanya bakteri Legionella, ya, itu mati di suhu 55 derajat. Oh, Jadi dengan oke. menggunakan handal LTRA itu minimal itu bakteri-bakteri udah mati duluan. Ya, Hidup ya, lebih sehat, belum virusnya. betul. Ya, karena kita kan semua aktivitas dimulai dari tangan nih, ya kan? Sedap. Ya, betul. Ya, setuju. Nah, ngomongin soal pandemi nih kok. Dan tadi ngomong demand-nya naik nih. Anyway, apakah apa sih yang tantangan yang dialami sama PT BR tadi, atau dalam hal ini handal, tantangan apa yang dialami pada saat pertama kali corona, sampai ini kan kita udah berjalan sekitar 9 bulan ya, corona ini ya. 9 bulan. Dari Maret, sekarang Dari Maret. bulan apa sekarang? November. Sudah mau 10 lah. 9 ke 10. Ya, 10 bulan lah. Ya, 10 bulan kita udah jalanin. Tantangannya, challenge-nya apa, dan inovasi apa yang dilakuin sama handal. Nah, ini ada pertanyaan juga menarik nih habis ini. Permata Maja ada water heater-nya nggak ya? Nah, habis ini saya jawab. Oke. Nah, kalau dibilang
tantangannya selama pandemi, semua bisnis mengalami hal yang sama. Setuju. Perputaran uang mengecil. Ya. Ya kan? Perputaran uang mengecil, orang lebih peduli untuk pegang cash, ya kan? Tapi tantangan ini, ya, memang karena kita punya range produk cukup komplit ya, dari yang ratusan juta sampai cuma 2 jutaan gitu kan. Ya. Memang marketnya untuk, jadi ada yang naik dan ada yang turun. Oke. I see. So, Tapi karena kepedulian terhadap, jadi kepedulian terhadap kesehatannya kan tambah tinggi tuh. ya. Ya kan? Jadi orang lebih banyak mau menggunakan air hangat buat mandi. I see. Demand-nya tinggi, cuma daya belinya berkurang. Turun. Oke. Nah, pertanyaannya, karena demand-nya tinggi tapi daya belinya akibat beberapa orang tahan uang, inovasi apa yang kau lakukan sebagai direktur marketing? Karena ini kan kita ngomongin sales pasti nggak jauh-jauh dari target. Ya, owner pasti nggak mau tahu lah ya. Tetap harus ada Lewat satu bos. turning. Bos nggak mau tahu harus Ada lewat bos. Tahun ini udah chip bos. Wah, siap! Oh, luar biasa. Gila. Nah, apa yang dilakuin? Ini masih awal bulan 11 loh. Udah achieve di bulan berapa kok? Target tuh achieve di bulan berapa? Baru kemarin. Oh, Baru gila, kemarin. gila. Oke. Apa Ya, yang kalau inovasi itu apa yang kok terus bikin? terang, yang pertama sih, ya, dibilang inovasi banget nggak juga ya. Yang pertama adalah, kalau saya lihat adalah kerjasama tim. Oke. Di mana kita sadar, satu tim kita ini, kita mau fight bareng-bareng. Ya. Ini ada masalah, di mana banyak bisnis turun, di mana banyak orang lain gaji dikurangin, banyak pengurangan karyawan. Ya. Intinya kita mau sama-sama supaya tidak ada pengurangan karyawan, kita tidak ada pengurangan gaji. Caranya gimana? Ya kita berusaha lebih dari yang kita bisa. Tapi tantangannya ada banyak. Mau nggak boleh masuk ke perumahan, sekarang semua serba salah. Ya, banyak lah. Ya. Tapi balik lagi, kalau kita berkutat sama yang nggak bisanya, itu kan gampang banget nyarinya. Ya. Yang kita lakukan adalah yang bisa kita lakukan apa, itu dulu. Ya. Yang kita masih bisa kita lakukan apa dulu, kita jembrengin ke kita kan. Ya. Ini mungkin, ini enggak, ini mungkin gitu kan. Nah, kita pilih-pilihin. I see. Salah satunya kita dapat artikel dari Jakarta Post, terutama itu Jakarta Post itu tentang cuci tangan air hangat. Oke. Dari Jakarta Post. Nah, isu itu kita naikkan, kita boosting semua lewat digital, ya, karena aktivasi nggak ada. Ya, aktivasi offline habis, total habis. Kita langsung masuk ke online. Bila sudah siap, saat itu ya setengah siap ya. Gitu. Ya. Beberapa udah ada, tapi ya masih belum matang ya. Akhirnya kita larinya di online, kita siapin semua, kita boost ya, naikin isunya, kita buat program. Jadi kita bikin apa sih namanya, tempat cuci tangan itu apa, sing ya? Sing dengan air hangat gitu. Ya, sing dengan air hangat, ada LTRA-nya di atas gitu kan. Kita mulai coba perkenalkan, kita pasarkan. Dan ya itu lumayan ya, apa, feedback-nya lumayan baik. Responnya bagus ya. Responnya lumayan baik. Oke. Nah, ngomongin target udah achieve, inovasi yang dilakukan berjalan. Emang bikin promo nggak sih, Kang? Contoh kayak sekarang nih, kita nih ada beberapa pendengar kita yang nanya di Permata Mutiara Remaja ada water heater nggak? Nah, oke. Sekarang balik lagi, saya kembalikan nih ke bosnya Handal. Kira-kira Handal ada promo apa nih buat konsumen Permata Mutiara Remaja? Nah, ini promonya menarik banget ya. Khusus di bulan Desember nih. Khusus bulan Desember ya. Beli handal Eltera, dapat hadiah rumah di Permata Mutiara Remaja. Keren banget. Khusus Desember. Rumahnya senilai cuma nilainya cuma 200 jutaan lo beli electric water heater, dapat rumah 200 juta. Ya, itu siap. Itu keren apa lagi ya? Oke, jadi sesuai sama kita punya caption di Instagram. Teman-teman, ini sekaligus kita pemberitahuan ya bahwa kita akan ada launching satu produk baru, di mana produk baru tersebut kemungkinan besar kita akan kerjasama sama Handal ya. Kalau teman-teman masih kemungkinan besar.
Kemungkinan besar dong. Kemungkinan besar dong. Toh. Iya, Karena itu kan besar kita ya. mesti tentuin. Sebagai Berapa orang yang besar. sama-sama besar, kita butuh yang besar-besar kan? Betul. Nah, masalahnya kan ini kita mesti lihat dulu produk mana yang kita mau masukin produk handal. Betul nggak? Mana yang kita yang mana yang kita mau masukin di produk handal? Karena kita ada di klaster baru nanti ada 3 jenis tipe rumah, luasan rumah pasti gimmicknya berbeda-beda sesuai kebutuhan. Seperti itu. Nah, untuk konsumen, untuk teman-teman yang nonton, jadi produk baru kita nanti itu akan launching sekitar 800 unit. 800 unit di mana ya kita betul, di mana kita buka dengan 3 tahap. Artinya ada 300, 300 dan terakhir 200. Seperti itu. Nah, ini saya udah bicara sama direktur marketingnya, jadi kita udah bisa bicara tentang target tahun depan ya. Target tahun depan mau habis di bulan apa? Siap. Boleh kita bicara. Kayaknya sih Maret selesai. Oh, Maret, siap. Boleh. Oke, kok. Oke, pertanyaan terakhir karena kita juga tinggal 4 menit lagi. Untuk kedepannya. Nah, tadi ada pertanyaan yang sebenarnya Koko titipin. Ini jangan ditanyain deh. Oke, tapi gue nanyanya bukan untuk lo deh. Gue nanyanya untuk perusahaan lo. Ini Handal dan Solahar, what are you going to do next 5 years sama next 10 years? Kalau itu kembali ke visi kita, sebenarnya memang kita utamanya adalah pengen jadi penyedia renewable energy, gak cuma water heater, tapi renewable energy. Dan memang untuk di Benadi sendiri, kita sudah mulai dari tahun fotovoltaik, ya, solar cell dari Solahar. Gitu. Jadi kita untuk Solaharnya sendiri, selain dari solar water heater, kita fokus juga ke solar PV, fotovoltaik itu tadi. Jadi nggak cuma menghasilkan air panas, tapi juga bisa menghasilkan listrik. Jadi memang visi kita ini memang utamanya adalah peduli terhadap lingkungan. Apa sih yang mau kita titipkan buat anak cucu kita? Mau kita sisain apa sih anak cucu lo kan gitu ya? Karena kita tahu namanya energi fosil, kita sadar lah akan habis gitu kan. Ya. Kita sadar energi fosil akan habis. Makanya juga kalau kita seperti yang electric water heater-nya pun kita siapkan dengan watt sekecil mungkin, ya, tapi tetap bisa memuaskan, ya gitu ya, bisa menghangatkan, bisa memuaskan, tapi jangan banyak-banyak pakai itu energi fosil gitu. Jadi kita memang tujuan utamanya adalah kita mau menyisakan sesuatu, ya. Jadi dari founding founder kita pengen menyisakan sesuatu buat anak cucu kita. Bagaimana caranya? Memang harus renewable energi ini. Ini yang diharapkan. Jadi kedepannya seperti itu. Ya, kita mengarah semua ke sana kayak penggunaan teknologi udara panas kita mulai manfaatkan, ya. Ada teknologi pump untuk water heater juga. Nah, ini juga sekarang mulai solar PV, matahari tapi jadi listrik. Kita akan itu sudah jalan ya? Gitu. Solar PV itu udah jalan ya kok? Sudah. Masih, sebenarnya saya sendiri sudah di training dari sekitar 5-6 tahun yang lalu. Cuman, di Australia sudah ada. Cuman ketika kita lihat di market di Indonesia belum ready. Ya. Betul. Ya, kualitasnya memang tinggi dan sebagainya gitu kan. Betul. Jadi memang kita menunggu waktunya, momennya tepat juga. Dan saat ini kan teknologi juga sudah semakin berkembang. Namanya teknologi baru itu kan pasti harga tinggi dulu kan. Lama-lama dia mulai mengikuti, ada second player-nya, ya. Betul. Nah, ini momen yang tepat untuk kita masuk di Indonesia. Ya. Jadi kita sudah ada beberapa alternatif untuk PV tadi. Wow, berarti kedepannya kita nggak cuma bisa kerjasama di bidang water heater doang dong ya. Siapa tahu rumah di Perapatan Mutiara Remaja bisa pakai solar PV. Nah, luar biasa. Itu dia. Ya, di mana kita mau menyisakan buat anak cucu kita, penting tuh, Ji. Ya. Siap. Masa kita saat ini enak-enak gitu ya. Anak cucu nyari airnya susah ya kan? Benar nggak? Betul. Emang kalau ngomong sama pakarnya marketing susah ya. Kemanapun akan menggiringnya ke marketing gitu ya. Jadi ini visi yang gede banget yang dia akan dilakukan sama PT Bernadi sih 10 tahun lagi. Dan which is
Which is ini masih momennya kita di umur kita yang akan bisa bantu ngubah Indonesia, bantu ngubah Jakarta ya lebih baik lagi ya. Anyway, sudah jam 7.30. Sudah jam 7.30 dan Ko Diki, thank you banget. Sorry, ganggu waktunya. Gue tahu lagi raker dan lo siapin waktu Sama-sama. khusus buat sini. Padahal besoknya masih sibuk lagi ya. Besoknya masih raker, nonton lagi raker. kok ya. Masih rakyat. Ini juga di dalam juga udah mulai. Makanya memang kita agak memojok sedikit ya. Oke. Biasanya nyari Ya. mata, sekarang lagi gitu ya. Rese bang. Oke. Terima Thank you banget kok informasinya. Thank you banget. Thank you sharingnya. Thank you banget waktunya kok. Thank you sharingnya. Nanti masih ada satu utang lagi ya kok. Koko masih ajarin tim kita untuk cara jualan ya biar bisa achieve di bulan November. Iya. Siap kok. Oke, gue masih perlu belajar itu apa namanya saha nu mindahkeun lalapan aing. Itu saya masih harus belajar gitu. Oke. Itu ada juga tuh di YouTube-nya Handal. Oke, ada ya. Nah, bisa buka nanti ya. Ada motor hitter punya YouTube. Siap. Kalau mau Siap. lihat tadi hitungannya Ade, ya. Ya. Ada juga yang waktu gue presentasi itu di Ya. Bandung tuh ya. Di Bandung, Nah, itu betul. juga udah diposting tuh. Cuma Oke, emang butuh siap. sabar dan nunggu itu hampir 1 jam itu kan. Oh, nggak apa-apa. Kalau buat ilmu mah harus justru nyari yang panjang. Kalau yang bentar doang kan, Itu dia. betul, nggak ada ilmu yang diambil. Thank you, Ko Diki. Thank you waktunya. Oke, Thank you thank banget. you. Sampai ketemu Makasih, lagi. Ko Diki. Sukses Sampai terus, ketemu lagi, Ko. Aji dan Ya, Mutiara Majanya. ya, siap. Thank you, Ko Diki. Makasih ya. Makasih waktunya. Thank you. Sama-sama. Oke, guys. Itu tadi obrolan kita sama Bapak Diki Prasanto, atau gue biasa panggil dia Ko Diki, dan banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari cara, ini kita cuma bahas tentang soal hardnya, kita belum ngebahas tentang dunia marketing yang beliau dalami bertahun-tahun ya, dan sebenarnya di situ juga banyak hal yang kita bisa gali nanti next pertemuan, next meeting, karena dia orang hebat, dan kalau nggak hebat nggak mungkin ada di posisi beliau sekarang. Anyway, terima kasih buat hari ini sudah mendengarkan Ruang Tamu di Permata Mutiara Remaja. Minggu depan kita akan ngebahas tentang proses KPR. Bersama tamu kita adalah teman-teman dari tim Bank Mandiri, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang sedang pengajuan rumah, minggu depan, teman-teman harus nonton acara Ruang Tamu karena kita akan mengupas tentang proses KPR itu seperti apa sih? Dan di bulan November, Desember ini ada promo bunga apa sih yang menarik dari Mandiri? Jadi, tetap stay tune di Ruang Tamu Permata Mutiara Remaja minggu depan. Sesuai seperti biasa, kita akan mulai jam 7 malam. Ingat, kita akan kupas tentang proses KPR rumah di Permata Mutiara Remaja, Ruang Tamu, minggu depan jam 7 bersama Bank Mandiri. Oke? Tetap sehat, teman-teman. Jaga kesehatan juga. Hati-hati. Tetap perangi corona dengan cara cuci tangan, dengan cara jaga jarak. Dan saya harap semua dari kita sehat-sehat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.